Dengar dan lihat, Duladi. Tetes sapaan embun pagi mengisyaratkan bangkit negeri. Dengar dan lihat, cerah ungkapan mentari memberitahukan bangun negeri. Dengar dan lihat, lembut ucapan angin membisikkan kejar mimpimu negeri. Dengar dan lihat, gigih kobaran api mengorasikan semangat untukmu negeri. Dengar dan lihat, serentak irama daun menari mengutarakan bersatulah negeri. Dengar dan lihat, gemercik air melangkah menyuarakan doa rakyat bersamamu negeri. Bangkitlah negeri, bangunlah negeri, bersatulah negeri, aku dan semua menyertai. Kepada wanita angin, Hani Dwi. Kepada engkau yang kusebut dengan wanita angin, jangan katakan kau akan menerbangkan raga mungilku. Jangan katakan kau akan mengoyakkan asa tipisku. Dalam netraku yang menutup, dalam bicaraku yang mengatup, dalam jemariku yang menguncup, dalam rupaku yang menyungkup, bukan berarti sukmaku telah membeku, tapi aku sedang mengujar mantra-mantra yang pernah kau ajarkan kepadaku. Tapi kau sendiri sudah lupa. Dan parahnya, aku pun ikut lupa. Tapi hanya pura-pura. Tegal, 20 Maret 2019. Pancaroba, Eka Madiasta. Kemarin gejolak api padam. Kemudian malam menginap di hatiku. Tak ada nada-nada, pun bunga-bunga. Aku meraba dan sampai pada sebuah jeda. Sebuah cerita. Cerita itu menjelma pintu yang harus ku ketuk dan ku masuki. Terciptalah ruang rasa baru yang tak hanya mengharu biru. Aneka warna dan lorong pekat menghampiri mataku. Kulihat wajah-wajahmu berjelaga dan aku seakan telaga. Kulihat wajah-wajahmu kelam, aku seakan bintang paling terang. Saat tak ada pagi, siang dan malam hari, kaki pun urung mendaki. Aku bertemu sunyi yang berteman matahari. Sunyi mengendapkan segala, matahari melahirkan intisari, hingga aku mencerna keping rahasia. Kini aku menunggu. Langit biru menghampiri hatiku. Desember. Janji. Eka Prawijaya. Janji memberikan sejuta harapan. Membuat indahnya merasakan. Menjadikan hari-hariku nyaman. Janji. Suatu hal yang memiliki banyak arti untuk saling memberi hati, sehingga berusaha untuk melindungi. Tapi pada akhirnya kau ingkari. Aku tidak pernah mengerti mengapa engkau ingkari janji, mengapa kau begitu mudah melupakan. Namun bagiku, melupakan janji hal yang paling menyakitkan. Pernah berusaha untuk memiliki kembali, namun usaha itu tidak berarti. Pernah berjuang untuk mempertahankan, namun hanya diabaikan. Pada akhirnya kau pergi tanpa menyadari aku di sini tersakiti. Kita sudah tidak saling menyayangi. Hanya menjadi musuh yang saling menyakiti. Kisah cinta kita kandas jadi abu dan kita tidak bisa mengulang lalu. Maaf atas segala hal yang membuatmu kecewa dan harapanku terhadapmu yang berlebihan. Terima kasih atas segala-galanya. Karenamu, aku mengerti makna berjuang, tapi pada akhirnya hanya berpulang. Sandiwara Lautan, Faiza Nur Amalia Putri. Bayangan kembali datang dan pergi, antara waktu dan ruang bersemedi.
Naluri hati menolak dan menerima. Gairah tak lagi memenuhi pikiran. Terlepas dan terikat saat diam. Andai diriku tetap, andai diriku berbeda. Nampak lautan melepas ombak. Sesaat, karang tak bersalah menjadi korban. Orang melihat ia hanya terhempas, namun itulah takdir tiap waktu yang dilihat pasir. Ya, mungkin lautan merindukannya. Esok, sekarang maupun kemarin, opera yang kulihat terasa nyata. Nafsu bergejolak ramai dalam dada. Drama dan kisah selalu berbeda antara dia dan aku, bukan mereka. Nampak lautan sedang bersandiwara ria. Rasa yang kupendam jauh kini terbangun dari mimpi, memudar dan berdiri untuk memulai. Ya, bayanganku memanjat di dinding yang licin. Fajar M. Ramdhani. Licin memang licin. Risau tapak kaki bersahaja, memijak panjatan dinding asa. Dicari pijakan kasar berharga. Kasar risau menggebu, sulit alit tak sakit, mencari pijakan kokoh dalam dinding yang rancu. Licin sangat licin, menapaki pijakan tak terjamin. Kemanakah pijakan kini beriring? Mungkin ke dinding yang licin. Butuh waktu mencari letak tentu. Memang tak nampak, tapi tersibak telapak. Butuh daya menggali nuansa. Jiwa raga berkesan berpijak pada kekerasan. Dinding dibalik terbalik, tak tampak oleh telapak. Licin sembunyi sendiri, tergali rasa iri dengki. Lain bagi si kuasa, telapaknya memijak tangga. Tak usah berpusing terpilin, memanjat dinding yang licin. Licin memang licin, tapak kaki memanjat dinding, mencari rasa setara diri dalam dimensi waktu ini. Hari yang indah. Fawaz Adrian Aulia Rahman. Aku terbangun dengan batu menimpa, mendengar hujan memanggil deras, berbisik di telinga kanan. Tidur lagi, belum terbit matahari. Aku bingung, bisu 1000 kata, tapi bertanya-tanya. Di manakah matahari? Di manakah rembulan? Hari terasa gelap, waktu menunjukkan cerah. Aneh. Lalu, kupandangmu tajam. Terbayang-bayang, mata yang indah. Terletak di langit-langit pikiran. Bandung, 3 Maret 2019. Rasa. Violenita Arwin Santri. Kaki ini terus melangkah tanpa henti. Mata yang tidak pernah melihat ke depan, tidak menyadari betapa jauhnya lorong di depan. Terus melangkah dan melangkah tanpa peduli. Lihatlah, aku seperti ini karena butanya sebuah hati, karena gelapnya sebuah mata, dan karena jahatnya sebuah rasa. Kembali atau pergi? Semua mengaduk pikiranku. Aku bimbang. Iya. Lalu sekarang harus apa? Seperti ini terus, tanpa tahu harus kapan berhenti dan pergi. Jejak kaki si tangguh. Firda Amalia. Hari ini, rintik hujan membasahi bumi. Jalanan pun ikut basah. Orang-orang berjalan menghindari hujan. Namun, tidak dengan anak-anak itu. Anak-anak dengan baju rompeng dan muka comeng sana-sini. Hujan semakin deras. Anak-anak itu tertawa keras. Tak peduli hujan membuat kuyup badan, mereka tetap berjalan, menyapa hujan dengan senyuman. Menyapa ibu bapak, apakah mau memakai payung yang ia tawarkan? Ada yang mau, ada yang tidak.
Bahkan ada yang mengabaikan. Mereka tidak salah, tak sedikit pun salah. Hanya ingin menambah ongkos untuk sekolah esok hari. Semoga hujan hari ini membawa berkah untuk mereka, anak-anak yang cinta akan hujan. XXXX Fitriani. Apa salahnya merindu pada masa lalu yang dia membisu di setiap kelopak mata yang layu? Bukankah dulu semua bersatu, lalu kenapa sekarang semu membuat hati pilu, bahkan jadi gagu? Aku dan dia bisa saja berlalu seperti gelombang dan perahu. Apa salahnya merindu pada masa lalu yang seperti benalu? Realita memangsaku, menggenggamku hingga kaku, menggigil sampai beku. Bisakah aku berkata, meraung bak wanita, mencaci layaknya penggila, membunuh seperti pendusta, menghakimi layaknya dia? XXX. Salahkah aku bila pada akhirnya darah ini menjadi pendosa yang membunuh keagungan dalam setiap penghormatan jiwanya?